Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Jadi kali ini aku akan membahas tentang curcol dong. Dan curcol ini kali ini dikirim oleh saudaraku yang bernama Nina dari Provinsi Jawa Timur. Halo Nina. Oke, di sesi curcol ini Nina ini sender aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya, yaitu yang berkaitan dengan ayah dan juga ibu Nina. Penasaran sama ceritanya Kak Nina? Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi Kak Nina ini mau bercerita tentang ayahnya dan juga ibunya. Oke. Ini dari POV-nya ayahnya dulu ya, Kak Nina ceritakan. Jadi waktu itu pas masih kecil, Kak Nina ini hanya mengira ayah Kak Nina itu jahat. Karena sewaktu kecil Kak Nina ini hanya melihat kalau ayahnya itu sering KDRT kepada ibunya Kak Nina, sering minum minuman keras, sering mabok, berjudi, pokoknya hal-hal buruk itu sampai ayahnya ini berselingkuh. Dan ibunya Kak Nina sendiri ini juga mengklaim dirinya itu kalau ayahnya ini jahat gitu, juga cerita ke orang-orang kalau ayahnya Kak Nina ini jahat. Kayak apa ya, mencari pembelaan atau bagaimana. Di titik itu Kak Nina ini sudah mau mengalami broken home, dimana dia sudah tahu kalau ayah dan ibunya itu sudah mau bercerai, talak 3, sampai semua keluarga itu sudah dikumpulkan. Tapi di sini karena lagi-lagi waktu Kak Nina masih kecil, jadi Kak Nina nggak tahu apa yang selanjutnya terjadi, dan akhirnya ibu dan ayah Kak Nina ini bisa rujuk lagi. Nah, karena ayah Kak Nina ini yang sering KDRT kepada ibu Kak Nina, di sini ibu Kak Nina itu menjadi tunarungu. Jadi pendengarannya itu berkurang gara-gara sering mendapat kekerasan dari ayah Kak Nina tadi. Seingat Kak Nina itu yaitu waktu Kak Nina ini masuk SD pada tahun 2006. Nah, pada waktu SD itu Kak Nina hanya dikasih ortunya uang saku sebesar 2.000 saja. Dari dulu ibunya Kak Nina ini hanya di rumah saja, yaitu sebagai IRT, dan yang bekerja ini hanya ayahnya Kak Nina saja. Setelah Kak Nina SD, Kak Nina pun masuk ke jenjang SMP, yaitu dimana waktu SMP itu Kak Nina mendapat uang saku sebesar Rp10.000 saja dari ayah dan juga ibunya Kak Nina ini. Pada waktu itu Kak Nina ini hanya dikasih uang Rp10.000, itu hanya cukup buat Kak Nina ngojek aja, buat pulang pergi. Jadi bisa dibilang Kak Nina ini tidak mempunyai uang saku, karena uang tersebut habis buat di perjalanan aja. Sini waktu itu sekolahnya Kak Nina ini adalah SMP negeri, jadi Kak Nina bulanannya SPP-nya itu tidak membayar. Ya mungkin hanya membayar buku atau seragam aja gitu kan. Untuk SPP-nya tiap bulan itu tidak ada biaya. Nah, waktu berlalu nih, di sini Kak Nina sudah mulai masuk ke jenjang SMK. Di saat masuk SMK ini, untungnya Kak Nina itu bertemu dengan temannya. Nah, teman Kak Nina ini bekerja di salah satu toko kayak kerja part-time gitu. Jadi Kak Nina ini diajak oleh temennya tadi untuk kerja part-time juga di toko tersebut. Mendapat tawaran tersebut untuk kerja part-time, akhirnya Kak Nina pun mau, karena di sini posisinya Kak Nina juga tidak dikasih uang saku sama orang tuanya. Di saat Kak Nina mulai masuk SMK ini, ayah Kak Nina ini sudah tidak mau tahu dengan kehidupan Kak Nina, sudah tidak mau mengasih uang Kak Nina, uang saku pun sudah gak dikasih, uang sekolah pun juga gak dibayar oleh ayahnya Kak Nina ini. Jadi di sini Kak Nina tidak punya pilihan lain, yaitu Kak Nina bersedia menerima tawaran temannya untuk bekerja part-time tadi. Yang lagi di sini Kak Nina itu mendapat juara 1. Jadi setiap juara 1 di sekolah tersebut itu gratis biaya SPP. Gratis SPP itu selama 1 semester selama 6 bulan. Jadi nanti kalau dapat ranking lagi dapat gratis SPP lagi gitu terus. Untungnya Kak Nina ini selalu mendapat ranking 1 mulai dia kelas 1 sampai dia kelas 3 SMK. Jadi SPP Kak Nina di sini sudah
gratis. Dan akhirnya singkat cerita, Kak Nina posisinya kerja part-time di sini itu juga cuma sebentar, yaitu sekitar 6 bulan aja. Dikarenakan waktu itu outletnya ini juga mulai sepi, jadi Kak Nina memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Jadi Kak Nina itu dapat uang saku juga dari berjualan pulsa. Nah, posisi Kak Nina waktu itu, karena Kak Nina ini uang sakunya mencari sendiri, jadi Kak Nina itu waktu sekolah dia sering nggak jajan. Jadi Kak Nina ini lebih sering diam aja. Pokoknya Kak Nina ini sering nggak jajan, cuma liatin teman-temannya aja gitu jajan. Nah, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Terbukti di sini. Dimana Kak Nina saat SMK itu dipertemukan sama salah satu temannya yang sekarang menjadi bestinya hingga 10 tahun. Jadi Kak Nina ini dekat dengan seorang teman, dimana teman tersebut itu sering mengajak Kak Nina jajan bareng, pokoknya sering diajak jajan bareng Kak Nina ini, kayak berangkat sekolah dijemput, pulang sekolah diantar gitu kan. Saking Kak Nina ini nggak punya uangnya, ada satu momen dimana Kak Nina ini pernah ngamen, dimana Kak Nina ini pulang sekolah ngamen bersama teman-temannya, ya satu kelas juga. Dan di saat itu besti Kak Nina ini tahu kalau Kak Nina ini mau ngamen. Dia sampai nangis karena Kak Nina ini mau ngamen. Dan setelah ngamen, baiknya teman-teman Kak Nina ini juga tahu saat itu kondisi Kak Nina seperti apa. Jadi uang ngamen tersebut itu dikasihkan ke Kak Nina semua sama teman-temannya Kak Nina. Oke, setelah itu kan di rumah Kak Nina ini ngojeki tetangga-tetangganya ya. Ya lumayan kan buat menambah uang saku Kak Nina tadi, dikarenakan Kak Nina kan gak dapat uang saku dari orang tuanya kan. Ya kayak nerima ojekan dari tetangga, dari bude gitu. Nah, saat Kak Nina ngojekin tetangga-tetangganya ini, di sini ayah Kak Nina itu gak ngebolehin Kak Nina buat pakai sepeda tersebut. Jadi setiap Kak Nina pakai sepeda ayahnya itu selalu dimarahin. Ayah nggak boleh pakai. Tapi karena di sini Kak Nina juga sudah butuh karena tidak dikasih uang saku oleh ayahnya tadi, Kak Nina pun tidak menghiraukan larangan ayahnya untuk meminjam sepedanya dibuat ngojek. Jadi Kak Nina terabas saja gitu. Padahal di sisi lain, sepeda ini bukan sepeda punya ayahnya Kak Nina sendiri, melainkan sepeda tersebut itu adalah sepeda pemberian dari kakaknya Kak Nina tadi. Di sini posisinya bukan diberikan, tapi seperti dipinjemin sepeda itu sama kakaknya Kak Nina kepada ayahnya. Dan itu pun sepedanya juga bukan sepeda yang bagus-bagus amat ya, sepeda butut, sepeda lama, sepeda butut. Dan perkara sepeda ini pun ayahnya Kak Nina itu meminta-minta kepada kakaknya Kak Nina. Dia janji kalau ayahnya Kak Nina janji kalau pinjam sepeda ini buat alasannya buat Kak Nina, buat nganter Kak Nina sekolah, jemput sekolah gitu alasannya itu. Tapi makanya berbanding terbalik dengan omongan ayahnya tersebut. Kak Nina itu 2 bersaudara. Nah, Kak Nina mempunyai 1 kakak perempuan dan Kak Nina tadi, jadinya kan 2 bersaudara. Nah, di sini orang tua Kak Nina itu cenderung pilih kasih. Orang tua Kak Nina, ayahnya ini lebih condong kepada kakaknya Kak Nina daripada si Kak Nina tersebut. Dikarenakan kakak Kak Nina ini waktu sampai SD aja dia tinggal bersama orang tuanya, dan ketika SMP sampai SMK sampai kerja pun berpisah sama orang tua Kak Nina, kakaknya Kak Nina ini. Jadi yang tinggal bersama orang tua Kak Nina ya Kak Nina tersebut sendirian. Karena dipilih kasihkan, akhirnya sifat orang tua Kak Nina ke Kak Nina ini selalu menjelek-jelekan Kak Nina, tidak mensupport Kak Nina, sampai Kak Nina itu dihina sama orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya.
Nah, kembali lagi kepada momen ketika Kak Nina ini mencari uang ngojekin tetangganya. Jadi, ada satu peristiwa gong di mana Kak Nina ini habis ngantar tetangganya. Di mana tetangga Kak Nina tersebut, kita sebut aja namanya Kak Nia ya. Di mana waktu itu Kak Nia tersebut ngojek kepada Kak Nina ini untuk diantarkan ke kosnya pacarnya. Dia diantarin sama Kak Nina, si Kak Nia ini kan, diantarin ke kosan pacarnya. Nah, di situ Kak Nina ini dikasih fee-nya itu Rp20.000 waktu itu, sekali berangkat aja ya. Itu dikasih Rp20.000 sama Kak Nia ini. Ternyata sesampai di kos pacarnya Kak Nia ini, ternyata Kak Nina ini juga diajak makan ke sebuah warung lesehan. Akhirnya mereka berangkatlah bertiga ke lesehan. Akhirnya makan tuh mereka bertiga. Nah, di saat makan bertiga ini, Kak Nina itu ditelepon oleh ayahnya. Dan di telepon itu, ayah Kak Nina ini marah-marah sama Kak Nina. Dia bilang di telepon itu ayahnya, gini, "Halo, nanti kon ojo ngoroyo, kon didol kon niku ambek Nia yo, kon nang villa kon, jujur kon." Yang artinya gini, "Halo, di mana kamu? Kamu jangan bohong ya. Kamu itu dijual kan sama Nia. Kamu itu di villa kan sama Nia." Gitu. Padahal di situ Kak Nina itu sudah bilang di telepon, "Ya, aku ngojekin Kak Nia. Aku diajak makan sama Kak Nia di warung lesehan." Tapi setelah itu, teleponnya Kak Nina ini langsung dimatikan begitu aja sama ayahnya Kak Nina. Akhirnya Kak Nina pulanglah ke rumah. Nah, pas waktu sampai di rumah ini, kalian tahu, ayah Kak Nina ini marah banget sama Kak Nina. Marah semarah-marahnya. Kak Nina sampai kan, seret ke rumahnya. Di sini ayah Kak Nina itu langsung marah, langsung ditendang itu sepeda sama ayahnya Kak Nina. Ya, langsung terjatuhlah Kak Nina tersebut. Di situ kok perasaannya Kak Nina ini udah campur aduk gitu loh. Di sini Kak Nina itu merasa kalau dia itu sudah tidak dikasih uang saku. Kak Nina mencari uang sendiri dengan cara tadi berjualan pulsa, ngojek tetangga Kak Nina. Tapi Kak Nina sudah jujur, tapi ayahnya juga masih belum percaya sama Kak Nina sampai segitunya. Akhirnya setelah kejadian itu, setelah ditendang sepeda Kak Nina sampai Kak Nina jatuh, di situ pun ayah Kak Nina mengusir Kak Nina. Dan ayah Kak Nina ini mencaci maki Kak Nina dengan cacian-cacian buruknya. Caci yang katanya dijual lah, lonte lah, apalah, pokoknya di sini Kak Nina itu dicaci maki sama ayahnya. Nggak cerita akhirnya Kak Nina ini pulang ke rumah budenya Kak Nina, di mana masih satu desa tapi tidak berjarak jauh. Mungkin Kak Nina tinggal bersama si bude ini selama kurang lebih 3 bulanan. Saat waktu itu sudah mau menjelang hari raya Idul Fitri. Di sini si Pak D pun bilang kepada si Kak Nina ini, "Kamu pulanglah Nina," gitu kata Pak D-nya. "Gimana pun itu ayah kamu." Akhirnya dengan terpaksa Nina mengikuti apa kata Pak D-nya, yaitu Nina pulang dan meminta maaf kepada ayahnya. Tapi lagi-lagi balik lagi karena sifat ayah Kak Nina yang seperti itu. Ya, setelah Kak Nina pulang dan meminta maaf, tapi di situ ayahnya masih tetap ngomel sama Kak Nina. Ya, seperti biasa, orang tua gimana sih, gak mau merasa salah terhadap anak. Nah, pada saat waktu SMK ini, Kak Nina ini gak dibolehin pacaran sama ayahnya. Tapi di sini Kak Nina itu backstreet sama pacarnya. Karena di sini Kak Nina mempunyai pacar secara diam-diam, jadi Kak Nina ini sering meminta untuk diantar pulang sama pacarnya Kak Nina ini. Karena di pikiran Kak Nina itu cuma satu, yaitu untuk menghemat pengeluaran. Ya pikirnya Kak Nina kan ya lumayan lah gitu, diantar pulang sama pacarnya, hemat ongkos kan, hemat uang juga. Saat pacar Kak Nina ini sibuk, di sini Kak Nina itu
suka ditebengin sama temen-temennya. Tapi temen-temennya Kak Nina ini rata-rata ya gitu, cowok semua. Ceweknya pun cuma bisa dihitung. Dan teman-teman Kak Nina ini rata-rata kan laki-laki semua. Rumahnya juga kebetulan satu arah sama arah pulangnya Kak Nina. Jadi Kak Nina di situ sering nebeng sama temen laki-lakinya ini. Ya nggak satu temennya, ganti-ganti. Nah, karena teman-teman Kak Nina ini tahu kalau kondisi Kak Nina itu seperti apa. Jadi teman-teman Kak Nina ini yang sering nganterin Kak Nina pulang itu nggak tega sama Kak Nina. Jadi dianterinnya itu nyampe rumah, karena biasanya Kak Nina ini minta anterinnya cuma sampai di pangkalan ojek aja. Nah dari situ nanti Kak Nina ngojek ke rumahnya. Waktu itu ongkosnya 5.000 kalau Kak Nina ngojek dari perempatan ke arah rumahnya. Nah di sini posisinya ayah Kak Nina itu marah lagi karena melihat Kak Nina setiap pulang itu diantar sama cowok, apalagi cowoknya itu kayak berbeda-beda gitu. Dari situlah ayah Kak Nina ini berpersepsi kalau Kak Nina ini suka ganti-ganti pasangan, suka ganti-ganti pacar, suka main laki-laki. Intinya Kak Nina ini di mata ayahnya itu jelek, gak ada bagus-bagusnya. Nah si ayahnya Kak Nina nih juga gak tanya sama Kak Nina kenapa gitu, selalu langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Padahal di sini Kak Nina itu juga sudah bilang kalau itu hanya teman laki-lakinya saja, meminta untuk diantarkan pulang. Tapi lagi-lagi ayah Kak Nina ini nggak percaya, malah mencaci maki Kak Nina, wanita murahan, bahkan sampai dicaci maki menjadi, mohon maaf, pelacur. Dan kalian tahu sendiri bagaimana perasaan Kak Nina saat itu. Di sini tentunya kondisi hubungannya Kak Nina sama ayahnya itu tidak baik, sangat tidak baik. Dan kemudian setelah Kak Nina ini berpacaran dengan pacarnya tadi, Kak Nina memberanikan diri untuk mengenalkan pacar Kak Nina ini kepada kedua orang tua Kak Nina. Setelah waktu berlalu, akhirnya hari kelulusan pun tiba. Di sini, waktu Kak Nina itu cuma membayar biaya kelulusan sebesar Rp300.000 aja. Di sini jadi mulai selama Kak Nina masuk SMP, masuk SMA, orang tua Kak Nina tidak pernah membayar sekolah Kak Nina sepeser pun. Ya baru dibayar terakhir itu yaitu waktu kelulusan hanya membayar sebesar Rp300.000. Itu pada tahun 2018. Betul, Kak Nina ini lulus sekolah pada tahun 2018. Sampai akhirnya Kak Nina ini bekerja. Nah, saat bekerja ini Kak Nina ini diterimalah di sebuah perusahaan, yaitu kita sebut aja PT X ya. Singkat cerita, akhirnya Kak Nina menikahlah dengan sang pacar tadi yang kini menjadi suami Kak Nina kan. Nah, setelah menikah ini Kak Nina itu tentunya tinggal bareng sama orang tua Kak Nina. Jadi di rumah ini ada berempat ya, orang tua Kak Nina, ayah, ibu, suami sama Kak Nina. Di sini ayah Kak Nina itu selalu mencampuri urusannya Kak Nina. Di sini posisi kesehatan ayah Kak Nina ini sudah mulai menurun, dikarenakan ayah Kak Nina ini mengidap penyakit, yaitu kelenjar, benjolan yang ada di lehernya. Nah, di saat Kak Nina sudah tahu kondisi ayahnya yang seperti itu, Kak Nina ini sudah menyarankan untuk ayahnya itu berobat. Tapi lagi-lagi di sini ayah Kak Nina itu gak mau. Dia menyepelekan penyakitnya. Ayah Kak Nina bilang, "Alah, gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri." Gitu kata ayah Kak Nina. Jadi ayah Kak Nina ini sempat ditawarin sama kadesnya untuk membuat KIS, tapi ayah Kak Nina ini menolak dikarenakan gengsi. Akhirnya setelah sakit itu semakin parah karena tidak diobati, akhirnya Kak Nina dan sang suami yang membuatkan BPJS untuk ayahnya, BPJS kesehatan.
dan juga Kak Nina dan sang suami yang menanggung biaya BPJS kesehatan tersebut setiap bulannya. Di saat sudah di posisi sakit-sakitan ini, ayah Kak Nina itu semakin marah lagi, mudah marah. Di sini waktu itu posisinya Kak Nina dan sang suami ini, Kak Nina di rumah. Nah, suaminya Kak Nina ini pergi bekerja. Saat itu posisinya suami Kak Nina itu pekerjaannya yaitu berdagang. Ayah Kak Nina ini minta dibelikan obat ke apotik. Nah, di sini Kak Nina itu bilang ke ayahnya, iya ya nanti aja, tunggu suami aku pulang, nanti biar tak belikan sama suami aku. Itu posisinya sore hari. Karena ayah Kak Nina ini nggak sabaran, mudah marah, meluap emosi ayah Kak Nina di situ, yaitu dimana ayah Kak Nina ini langsung mengusir Kak Nina di depan rumah. Jadi disaksikan sama para tetangga itu, menyaksikan kalau Kak Nina ini diusir oleh ayahnya sendiri. Akhirnya yang tersulut emosi juga, Kak Nina langsung memutuskan untuk mempacking pakaian semuanya. Ini dimasukkan semua baju-baju Kak Nina dari lemari itu dimasukkan ke dalam kantong kresek saat itu juga. Dan tanpa menunggu lama, Kak Nina besoknya sama sang suami langsung pergi dari rumah orang tua Kak Nina. Di saat berpisah ini, kan sang ayah Kak Nina ini posisinya sudah mulai sakit-sakitan. Nah, di sini fisiknya sang ayah Kak Nina itu sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Jadi ibu Kak Nina ini juga merawat ayah kan yang sedang sakit-sakitan. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu ditanggung sama Kak Nina dan juga suami. Jadi posisinya Kak Nina ini pengeluarannya itu double, yaitu satu menanggung kebutuhannya sendiri, belum juga ditambah lagi Kak Nina ini posisinya waktu itu ngekos kan. Dan yang kedua, Kak Nina ini menanggung kebutuhan orang tuanya, ya dibelikan sembako, lauk pauk, dikasih uang juga sama Kak Nina seminggu 200.000 buat belanja ikan. Semua sudah dibelikan, beras, gula, minyak sudah dibelikan sama Kak Nina. Jadi seminggu 200 waktu itu dikasih cuma buat belanja ikannya aja. Akhirnya waktu pun berlalu, di sini kondisi ayah Kak Nina semakin parah. Nah, di saat kondisi ayah Kak Nina semakin parah ini, suami Kak Nina nggak tega melihat orang tua Kak Nina yang sakit-sakitan seperti itu. Di sini suami Kak Nina mengalah lagi, yaitu mengajak Kak Nina untuk kembali pulang ke rumah orang tua Kak Nina. Awalnya Kak Nina ini nggak mau, dia nggak mau balik lagi ke rumah orang tuanya karena sifat ayahnya tadi sama Kak Nina kan seperti itu, jahat kan sama Kak Nina, tidak menafkahi, tidak mengasih uang, suka marah-marah, suka mencaci maki. Tapi sang suami Kak Nina ini membujuk Kak Nina, ayolah pulanglah, kasihan ayah sakit-sakitan gitu, kasihan ayah, kasihan ibu. Akhirnya Kak Nina luluh juga. Setelah Kak Nina pulang balik ke rumahnya, di sini ayah Kak Nina baru mau untuk diajak berobat, diantar sama Kak Nina dan juga suaminya. Di awalnya ke vaskes pertama. Nah, di vaskes pertama minta rujukan, akhirnya ke rumah sakit terdekat dari rumah. Nah, di rumah sakit terdekat dari rumah ini juga sudah tidak mengatasi. Akhirnya dirujuklah salah satu rumah sakit besar yang ada di kota M. Nah, akhirnya bolak-baliklah ayah Kak Nina ini ke rumah sakit itu kan, ke kota M ini. Di sini posisinya Kak Nina ini nggak tahu kalau dia ternyata sedang hamil muda. Takut kenapa-napa dengan kandungannya Kak Nina, sang suami Kak Nina ini bilang sama ayahnya Kak Nina, ya sampean berangkat aja lah dulu gitu kan, nanti biar biaya aku yang tanggung gitu kan sama Kak Nina sama suami. Tapi di sini posisinya ayah Kak Nina sudah tidak mau melanjutkan
rawat jalannya tadi. Dia nggak tahu apa alasannya, dia nggak mau aja lanjut rawat jalan. Padahal posisinya ayah Kak Nina ini sudah dioperasi, sudah diambil kelenjarnya tadi, benjolannya. Tapi yang namanya juga sudah menyebar, telat penanganannya. Dan saat itu penanganannya itu sudah memasuki fase kemoterapi. Di situ di stop sama ayah Kak Nina. Dia sudah nggak mau berobat lagi, entah apa alasannya. Di sini hanya Kak Nina saja yang merawat orang tuanya. Nah, karena hanya Kak Nina saja yang merawat kedua orang tuanya, mulai terlihatlah tuh sifat asli saudara Kak Nina tadi, yaitu sang kakak, di mana posisi sang kakak ini juga sudah menikah dan ikut suami, dan kebetulan juga rumahnya juga tidak jauh dari rumah. Waktu semakin berlalu, kondisi ayah Kak Nina semakin drop. Di situ posisinya badannya semakin kurus, semakin nggak berdaya lagi. Di sini sifat ayah Kak Nina ini masih saja tidak berubah, masih sering marah-marah, masih sering ngomel-ngomel. Di saat perut Kak Nina ini sudah mulai besar dan akhirnya Kak Nina tiba waktunya untuk melahirkan, tentunya kondisi sang ayah Kak Nina ini juga semakin parah. Sudah jalan itu sudah gak kuat, sudah ngesok-ngesok. Dan di titik inilah ayah Kak Nina mulai sadar, dimana kayak dia itu sudah pilih kasih terhadap Kak Nina dan juga kakaknya. Di saat dia jatuh sakit, yang merawat adalah Kak Nina, bukan kakaknya Kak Nina. Di saat mulai sadar ini, ayah Kak Nina ini juga akhirnya meminta untuk dibawa ke rumah sakit lagi, yaitu ke RSUD yang ada di kota B. Kali ini berbeda ya dengan yang RSUD sebelumnya. Ternyata di situ kondisi ayah Kak Nina semakin drop dan akhirnya masuk ke ruang ICU. Nah, saat ayah Kak Nina ini masuk ke ruang ICU, otomatis yang menjaga di sana itu hanya ibu Kak Nina sendiri. Kak Nina di rumah karena habis melahirkan. Itu pun melahirkannya juga secara sesar, operasi, dan dia harus merawat anaknya yang masih bayi ini. Sedangkan posisi suami Kak Nina ini bekerja untuk mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Setelah kurang lebih 2 minggu di sana, akhirnya ayah Kak Nina meminta untuk pulang paksa, karena dari segi biaya juga, dari segi mental juga tidak ada yang merawat ayah Kak Nina, hanya ibunya saja. Mungkin sang ayah di sini juga merasa kasihan kan terhadap istrinya, yaitu ibu Kak Nina. Akhirnya ayah Kak Nina sendiri yang meminta untuk pulang paksa. Setelah pulang paksa tersebut, akhirnya nggak berapa lama, selang 1 bulanan kemudian, akhirnya ayah Kak Nina dinyatakan meninggal dunia. Meninggal dunianya di rumah. Nah, saat itu posisi itu bayi Kak Nina ini masih berusia 2 bulan. Jadi ayah Kak Nina ini tidak tahu cucunya, taunya cuma waktu masih bayi, dan itu pun cuma melihat dari jarak jauh aja, gak berani mendekat karena takut ketularan atau gimana, karena kan masih bayi juga. Nah, itu sih tadi cerita dari Kak Nina tentang ayahnya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita ibunya. Ada apa dengan ibunya Kak Nina? Kita masuk. Awalnya ya, nah si Kak Nina ini kan dulu kan juga waktu masih sekolah kan tidak pernah ada di rumah, dan di saat Kak Nina ini bekerja, Kak Nina juga jarang di rumah. Jadi Kak Nina ini baru tahu sifat ibunya di saat Kak Nina sudah menikah tadi dengan sang suami. Jadi di sini posisinya Kak Nina ini kan baru tahu sifat ibunya setelah tidak bekerja.
setelah menikah dan Kak Nina hanya di rumah aja kan, dia baru tahu sifat ibunya. Persoalan pertama dengan ibunya yaitu perkara memasak. Jadi posisinya di sini ibu Kak Nina itu tidak bisa masak, bukan tidak bisa masak yang gak bisa masak sama sekali, tapi tidak bisa masaknya itu, masakannya itu tidak enak, tidak bisa dirasakan, dan kalau masak itu selalu tidak nyambung. Nah, di sini posisinya ayah Kak Nina kan menjadi tidak suka dengan masakan ibunya Kak Nina karena tidak enak tadi. Nah, di sisi lain kata Kak Nina, ibunya masak ini juga campur-campur gitu, gak nyambung. Misal nih, satu hari ini ibu Kak Nina ini memasak sayur kelor, tapi juga memasak eseng-eseng menjes dan juga masak lodeh. Jadi sehari itu ibunya Kak Nina ini masaknya itu 3 macam. Ya jangan kelor, ya eseng-eseng menjes, ya lodeh. Ya gimana kalau kayak gitu? Yang mau makan kan juga bingung. Ini makan yang mana? Kok gak nyambung gitu kan? Dan di sini juga posisinya suami Kak Nina ini juga gak suka masakan ibunya Kak Nina, dikarenakan masakan ibunya Kak Nina tadi itu juga hambar, tidak ada rasanya. Kalau kalian tahu nih, contohnya ibu Kak Nina ini masak jangan asem, sayur asem. Tapi sayur asem kan biasanya rasanya kan seger, kecut gitu kan. Di sini enggak. Rasanya masakan ibunya Kak Nina itu tawar kayak air putih. Ya di mana yang mau makan masakan ibu Kak Nina? Jadi setiap kali ibu Kak Nina masak ini selalu utuh, gak ada yang menyentuh. Ya karena itu tadi, kalau masak itu sudah nyambung, bercampur-campur, juga rasanya gak enak, gak ada yang mau makan. Jadi di sini posisinya Kak Nina itu juga masak sendiri. Jadi satu rumah Kak Nina sama ibunya sendiri itu masak sendiri-sendiri. Nah, karena masak sendiri-sendiri, waktu itu kompornya kan juga cuma satu. Jadi Kak Nina sama ibunya ini rebutan masak gitu, rebutan kompornya buat masak. Akhirnya terjadi keributan terus seperti itu. Akhirnya Kak Nina inisiatif lah beli kompor sendiri. Bahkan pernah loh, di saat ada perbedaan masak ini, tiap hari Kak Nina sama ibunya itu selalu bertengkar dikarenakan perbedaan masak ini. Sampai Kak Nina juga pernah keluar dari rumah hanya perkara masak ini, diusir lagi Kak Nina sama ayahnya hanya perkara masak. Gak cuma itu, posisinya ibu Kak Nina ini kan tidak pernah bekerja ya, tidak pernah merasakan bekerja gimana susahnya cari duit gitu. Jadi setiap kali ibu Kak Nina ini dikasih uang itu selalu habis, karena ibu Kak Nina ini suka belanja dan suka beli jajan. Jadi setiap dikasih uang yang dikasih sama ayah Kak Nina ini selalu habis, yaitu buat belanja baju, belanja peralatan dapur, panci, wajan, serok, apa sampai kayak toko. Bayangin aja, waktu itu pernah ayah Kak Nina ini sampai rela kerja di luar Pulau Jawa, yaitu di Papua. Nah, ayah Kak Nina waktu itu kan merantau ke Papua. Dia selalu kirim uang pulang buat keluarganya, tapi uangnya selalu habis, gak tersisa. Di saat ayahnya Kak Nina ini pulang dan menanyakan uang tersebut, uangnya habis entah kemana, tabungan tidak punya, kebutuhan sehari-hari juga ya gitu-gitu aja kan gitu. Bahkan peralatan apapun itu nggak punya, TV nggak punya, kasur nggak punya, kipas angin nggak punya, kulkas nggak punya, pokoknya nggak punya semuanya. Juga cuma itu. Kata Kak Nina, attitude ibunya ini juga buruk. Dimana ibu Kak Nina ini suka berbohong sama Kak Nina.
Juga sama suaminya juga, sama ayah Kak Nina ini juga suka berbohong. Jadi contoh nih, sifat ibu Kak Nina ini kan suka bohong. Dia itu beli barang kayak daster gitu ke tetangganya, dia hutang nyicil, dia gak bilang sama keluarga yang ada di rumah itu. Tahu-tahu bajunya baru, tahu-tahu beli ini baru, tapi ditanya gak ngaku kalau dia itu sebenarnya hutang. Nah, taunya kalau hutang itu tiba-tiba ada tetangga yang ke rumah buat nagih uang tersebut, ya uang dasternya tersebut. Seperti itu bohongnya itu. Gak cuma suka bohong aja, di mana attitude ibu Kak Nina ini bad lah, bisa dikatakan tidak baik. Pernah suatu saat ada tetangga desa itu meninggal, dia ngelayat sama Kak Nina, pergilah tuh ngelayat. Dan kalian tahu, di saat baru sampai ngelayat itu, ibu Kak Nina cuma naruh beras dan bilang ke semua orang yang ada di situ, ayo pulang. Langsung bilang seperti itu. Di situ Kak Nina itu langsung tercengang, sama orang yang ada di situ itu langsung tercengang, kayak nggak nyangka gitu loh, kayak nggak ada etikanya. Orang ngelayat baru datang naruh beras langsung bilang ayo pulang, nggak ada duduknya, basa-basinya, bela sungkawanya. Akhirnya di sini Kak Nina yang malu. Di saat sifat-sifat ibu Kak Nina yang seperti itu, Kak Nina selalu menegur ibunya, Bu, jangan kayak gitulah, gak baik Bu, kenapa gitu. Dan kalian tahu apa jawaban ibunya Kak Nina? Di sini ibunya Kak Nina itu malah merasa tersakiti, malah merasa kalau dia itu dibentak sama Kak Nina, dia itu dicaci maki sama Kak Nina. Ibu Kak Nina ini payung victim gitu loh, dia merasanya dimarahin sama Kak Nina, padahal dia salah. Nah, orang yang nggak tahu, orang yang melihat covernya ibu Kak Nina ini itu pasti merasa kasihan, karena covernya ibu Kak Nina ini bisa dibilang, mohon maaf, kayak orang yang kurang gitu, kayak orang yang kurang. Karena di sini kan posisinya ibu Kak Nina ini tunarungu kan di sini posisinya ibu Kak Nina kan tunarungu ya. Ibu Kak Nina itu bilang sendiri ke Kak Nina kalau dia cocok sama seseorang, dia itu nyambung ngobrolnya. Tapi kalau dia nggak cocok sama seseorang, dia itu ya wis itu tadi, budek tadi. Nah, karena sifat ibu Kak Nina tadi, ibu Kak Nina ini juga suka bertetangga, suka main ke tetangga gitu, gosip. Di situ ibu Kak Nina ini bilang, ya cerita kalau dia itu dimarahin Kak Nina, dia itu diginiin gitu sama Kak Nina. Jadi kesannya di sini itu Kak Nina yang jahat sama ibunya. Padahal orang itu nggak tahu apa yang sebenarnya yang menyebabkan Kak Nina ini marah gitu kan, menegur ibunya. Padahal ibunya Kak Nina sendiri kelakuannya yang salah seperti itu, etikanya yang kurang. Di situ ibu Kak Nina ini playing victim, dan dia itu cerita ke tetangga-tetangga seakan seolah-olah yang jahat ini Kak Nina. Gak cuma itu aja sis, di sini Kak Nina juga baru tahu kenapa ayah Kak Nina sifatnya seperti itu ke ibu Kak Nina. Bahkan mohon maaf sampai KDRT, sampai selingkuh, sampai ternyata itu juga salah dari ibunya Kak Nina sendiri, dimana ibu Kak Nina ini tidak bisa menghargai sang suami, yaitu ayah Kak Nina. Contoh seperti ayah Kak Nina mau makan tidak pernah disiapkan, mau kopi tidak pernah dibuatkan, seperti itu. Enggak cuma itu, ibu Kak Nina ini, dia itu kalau sama makanan itu, makanan udah basi, udah gak enak, itu dikasihkan ke orang. Kan kalau kita mau kasih ke orang itu kan barang yang bagus, barang yang baru, atau kita masak gitu, sekali masak kita bagi-bagiin ke orang. Di sini enggak, ibu Kak Nina itu barang yang sudah mau basi, yang sudah pokoknya nggak pantas itu dikasih ke orang. Tapi
Kalau dia sendiri yang dikasih orang seperti itu, dia marah. Ibu Kak Nina ini cuma itu aja. Setelah Kak Nina punya anak pun, Kak Nina ini kan rencananya bekerja, sempat tuh Kak Nina bekerja sebentar di pabrik. Tapi di sini Kak Nina itu juga sudah bilang sama ibunya, Bu, aku titip anakku, tolong jagain. Nanti kalau gajian ya dikasih, ibu dikasih sendiri. Ibu itu jangan mengerjakan pekerjaan rumah, biar aku aja sama suami yang ngerjain. Ibu tinggal tolong ngomong anakku aja, gitu kata Kak Nina. Tapi di sini posisinya ibu Kak Nina malah kayak tidak menghiraukan cucunya tersebut. Jadi ibunya Kak Nina di sini tuh mementingkan dirinya sendiri, seperti melihat TV, tidur, makan, sholat, pokok mementingkan dirinya sendiri, bisa dibilang egois. Saat bekerja ini pun Kak Nina itu membelikan HP buat ibunya Kak Nina. Mana setiap dipegangi HP, ibunya Kak Nina ini aneh-aneh, macem-macem gitu. Di situ Kak Nina kan pesannya apa? Bu, ini HP buat kalau ada apa-apa ibu hubungin aku gampang, atau kalau minta apa-apa kebutuhan anaknya Kak Nina kan. Di situ malah disalahgunakan sama ibunya Kak Nina. Dan kalian tahu, ibu Kak Nina malah pacaran sama suami orang. Ya di situ akhirnya Kak Nina tahu dan disita HP tersebut, dan di situ juga sempat bohong lagi. Gimana posisi jadi Kak Nina? Kalian bisa merasakan sendiri. Kalian bisa komen di bawah. Dan juga jika kalian punya saran-saran video selanjutnya, kalian bisa komen juga di bawah. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari aku. Bye-bye guys.